Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44. Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Renungan hari ini berjudul Mujizat Keselamatan, ditulis oleh Kimya Loder. Hidup Kevin Lin, seorang blogger, sempat hancur, berantakan. Dalam sebuah artikel baru-baru ini, ia menulis, "Saya sudah menodongkan pistol ke kepala saya, dan Allah secara ajaib melangkah ke dalam kamar dan hidup saya. Saat itu saya sungguh-sungguh menemukan apa yang sekarang saya tahu adalah Allah. Allah campur tangan dan mencegah Lin mengambil nyawanya sendiri. Dia memenuhi hati Lin dengan keyakinan dan mengingatkannya pada kehadirannya yang penuh kasih." Alih-alih menyimpan sendiri perjumpaan yang luar biasa ini, Lin membagikan pengalamannya kepada dunia melalui pelayanan YouTube untuk membagikan kisah transformasinya dan juga hidupnya dan juga kisah-kisah orang lain. Ketika Lazarus, teman dan pengikut Yesus, mati, banyak orang menganggap Yesus terlambat. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Lazarus sudah 4 hari dikuburkan sebelum Kristus tiba. Tetapi dia mengubah momen penderitaan tersebut menjadi mujizat saat dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Seperti Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian kepada hidup, Dia menawarkan kepada kita hidup yang baru melalui dirinya. Dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib, Kristus telah membayar lunas upah dari dosa kita dan memberikan pengampunan ketika kita menerima anugerahnya. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, diperbarui oleh kasih-Nya yang tak berkesudahan, dan diberikan kesempatan untuk mengubah arah kehidupan kita. Sahabat ODB, apa saja keajaiban karya Allah yang telah mengubah hidup Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menggunakan kesaksian Anda untuk membawa orang lain lebih dekat kepadanya? Bapa Surgawi, terkadang aku menganggap remeh karya-Mu yang mengubah hidupku. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah atas diriku. Our Daily Bread Ministries, wartakan